Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Shalom mahasiswa pertanian, shalom kakak abang dan teman-teman sekalian. Shalom. 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 Kepada abang, kakak, dan teman-teman diharapkan membuka kameranya, namun tetap menonaktifkan suara. Untuk kita semua, boleh membuka kameranya kakak abang dan teman-teman. Selamat datang di ibadah kampus kedua di semester ini dan tahun ini. Jumat, 9 April 2021. Tema kebaktian kita hari ini adalah The One and Only. Tuhan adalah satu-satunya sumber keselamatan yang kekal. Apa yang tidak dapat dicari di dunia ini, ada tersedia baginya. Benar, mungkin kita berperkara dengan Tuhan karena dosa kita. Hal tersebut membuat kita memperalah banyak hal dalam kehidupan kita. Misalnya seperti menjadi hamba uang, haus akan jabatan, dan lain sebagainya. Namun, kita juga percaya bahwa kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Untuk itu, saya rindu bertanya kepada salah seorang yang ada di room Zoom ini. Kepada Bang Rizky Pudan, boleh perkenalkan nama lengkap, stambuk dan jurusannya, Bang? Nama lengkap Rizky Pudan Adapdap, stambuk 20, jurusan agroteknologi, Kak. Oke. Gimana nih Bang kabarnya selama masa UTS ini? Apakah Abang ada merasakan kendala? Dan boleh berbagi Bang? Puji Tuhan Kak, sejauh ini lancar sih. Masih lancar ya? Masih komitmen gitu Bang? Masih berintegritas? Begitulah Kak. Oke, terima kasih jawabannya Bang. Kita tahu di masa-masa UTS ini banyak hal yang menjadi kendala kita. Misalnya seperti sinyal yang kurang baik, listrik yang padam tiba-tiba, baterai yang habis tiba-tiba, dan mungkin kondisi di tempat kita pun sangat tidak kondusif, atau bahkan karena kita berjauhan dengan teman-teman kita. Namun, masih banyak hal yang dapat kita syukuri di tengah banyaknya keterbatasan pada masa pandemi ini. Salah satunya adalah kita masih dapat melaksanakan UTS dengan sukacita walaupun dengan sistem daring. Dan kiranya hanya di dalam Yesus saja kita dapat menyerahkan segala pergumulan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus sendirilah jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Namun, apakah kita telah menaruh pengharapan akan keselamatan yang diberikan Yesus sepenuhnya dalam hidup kita? Hari ini, kita akan mengupas lebih dalam akan hal itu. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan kita, Abang Tiopan Manihuruk. Kepada Bang Tiopan Manihuruk, selamat bergabung dan selamat melayani, Bang. Waktu, tenaga, kehidupan, kesempatan yang kita peroleh saat ini, itu semua bukan karena kemampuan kita, tapi hanya karena kasih dan anugerah dari Allah saja. Jarak dan ruang bukanlah hal yang dapat mematahkan sukacita kita untuk datang bersekutu dengan Allah bersama-sama pada malam hari ini. Karena walaupun hanya secara virtual, tapi kasih-Nya tetap dapat kita rasakan. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita kepada Allah dengan sukacita, kita bernyanyi, bertemu di dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua
semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa, kami serahkan, kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, untuk kami juga dapat diberikan kesempatan dalam melaksanakan ibadah kami kepadamu. Biarlah kiranya Bapa yang senantiasa memberkati, mulai dari sekarang, pertengahan hingga akhir, supaya apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, pikiran kami, perkataan kami, itu dapat menjadi berkat bagi kami, berkat bagi orang banyak, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga mendapati bahwa teman-teman kami belum dapat bergabung semuanya di dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Bapa yang senantiasa memberkati mereka, apapun kesibukan mereka, Bapa yang senantiasa melindungi, dan supaya kami juga dapat bersama-sama berkumpul di ibadah selanjutnya. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami masih dapat layak menerima berkat yang daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapak Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Kita dapat bersama-sama membuka Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Untuk teman-teman dapat mengikuti dalam hati. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kitab Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di kota Korintus. Melalui ayat ini, Paulus dengan jelas memaparkan bahwa Kristus benar-benar bangkit sesuai dengan yang telah difirmankannya. Hal itu membuktikan bahwa ia tidak berdusta dalam janjinya. Ia dapat dipercaya, ia dapat diandalkan. Oleh karena itu, pengharapan kita harus berdasar pada Kristus. Jika demikian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu hadapi bersama Kristus yang bangkit, yang telah menang, dan yang telah memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan. Berharaplah kepada Dia. Mari kita angkat lagu ucapan syukur dan lagu penyembahan kita. Kita bernyanyi, Ku kagum hormat akan Engkau. Dan di akhir lagu, kepada Bang Tiopan Manihuruk, kami persilahkan untuk membawa kebenaran firman Tuhan.
rahmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Baik, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah kami tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah virtual pada malam hari ini. Tolong supaya setiap kami tidak ada gangguan, baik gangguan jaringan, supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik, dan listrik di tempat kami masing-masing pun tidak ada yang padam. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong kami konsentrasi, beri fokus memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan juga fokus untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus itu menolong kami untuk bisa dimengertikan akan karya Kristus bagi kami, dan meyakinkan kami untuk kehususan atau eksklusivisme bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga kami beriman, menyerahkan diri kami kepadamu, dan mengikut Engkau dengan setia sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita akan belajar satu topik pada malam hari ini yang berbicara tentang sebuah hal, yaitu bahwa Yesus dikatakan satu-satunya, ya. Itu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, satu hal yaitu apa? Jesus is the one and only way to heaven. Gitu ya. Jadi Yesuslah satu-satunya dan hanya Dia jalan ke surga. Ya, itu yang kita pelajari. Dan ini bertentangan dengan konsep pluralisme. Ya, jadi hal ini bertentangan dengan konsep pluralisme. Dalam gerakan zaman baru, ya, gerakan zaman baru atau New Age Movement, kalau kalian pernah dengar, dikatakan Yesus itu adalah salah satu jalan ke surga, bukan satu-satunya. Jadi diibaratkan dengan banyak jalan ke Roma, maka ke surga pun demikian. Pandangan ini salah. Maka ada orang berkata, semua agama sama. Bisa dipahami iya, tapi juga bisa dipahami tidak. Kenapa saya katakan bisa iya? Dalam artian, karena agama adalah ciptaan manusia. Tidak ada satu agama pun ciptaannya Tuhan. Dan yang kedua, bisa berbeda dalam artian dari segi apa yang diajarkan olehnya. Ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Oke? Baik, yang berikutnya saudara, kalau kita bicara ya bahwa Yesus adalah satu-satunya, maka ada pertanyaan bagi kita dalam beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa, tapi tidak satu pun manusia ingin binasa.
Artinya semua manusia, apapun dia, sejahat apapun dia, kalau bisa tetap ingin masuk surga, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi dalam diri manusia, gitu. Oke. Jadi karena itu dikatakan berbagai usaha pun dilakukan oleh manusia supaya dia selamat, gitu. Jadi sejahat apapun orang, apapun agamanya, semua kepingin untuk bisa diselamatkan. Oke. Karena itu ada usaha-usaha yang mereka lakukan. Misalnya dengan membuat agama beragama. Kalian tahulah waktu kecil, waktu kalian SD, agama itu artinya kan tidak agama kacau, agama tidak kacau. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan satu agama apapun. Termasuk Yesus pun tidak pernah mendirikan agama Kristen. Karena kalau kalian perhatikan, dua catatan di Alkitab yang mengatakan pemakaian kata Kristen. Pertama, jemaat Antioquia. Ya, di Kisah Rasul, ya pasal 15 itu, orang-orang yang percaya, yang berbuat baik, yang mengikut Kristus, disebut orang dah mereka. Jadi orang yang menyebutkan bahwa mereka adalah Kristen. Baru Raja Agripa, di Kisah Rasul pasal 26. Ketika Paulus mempertanggungjawabkan imannya, maka dia berkata, dari penjelasanmu Paulus, hampir-hampir aku jadi Kristen. Dua kata itulah di Alkitab ada kata Kristen. Dan itu dua-dua tidak pernah disebutkan oleh Yesus dan orang Kristen. Justru orang lain yang menyebutnya. Jadi agama dan moralitas manusia tidak pernah bisa untuk menyelamatkan manusia. Jadi mereka berusaha baik, mereka mengikuti agamanya dengan ketat, ritualnya agama dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi ingatlah itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Kenapa? Ritual agama apapun, termasuk agama Kristen misalnya, dan moralitas sebaik apapun, kalau tanpa iman kepada Kristus itu akan sia-sia. Itu supaya jangan kalian salah paham ini, gitu ya. Yesaya pasal 64 ayat 6a berkata, kesalehan kami ya Tuhan bagaikan kain kotor di hadapanmu. Bayangkan, jadi sesaleh-salehnya manusia, jika dibandingkan dengan orang lain, mungkin itu cukup baik, cukup saleh. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan, itu nggak ada apa-apanya. Maka dikatakan kesalehan kami, kata Yesaya, bagaikan kain kotor di hadapan ya Allah. Itu satu. Yang kedua, misalnya adik-adik, Lukas 18 itu kan kisah tentang seorang muda yang kaya, yang moralis. Jadi silakan kalian baca di Alkitab kalian ya. Silakan buka Alkitabmu. Di dalam Lukas 18 itu ada seorang yang muda, dalam Matius dikatakan dia kaya dan dia moralis. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Guru yang baik, ayat 18, perbuatan baik apakah yang kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Bayangkan, dia bilang dia punya konsep yang salah. Perbuatan baik apakah yang dapat kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu artinya apa? Dia berpikir dengan perbuatan baik maka dia selamat gitu. Maka Yesus menjawab ayat 19, kok kamu katakan aku baik, tidak seorang pun yang baik kecuali Allah. Maka Yesus bilang, engkau tahu hukum Taurat. Itulah ayat yang ke-20 ya. Kau tahu hukum Taurat, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, dan jangan bla 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 bla, dan juga dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi perhatikan adik-adik ayat yang ke-29. Ayat 21 maksud saya. Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Coba bayangkan, hebat enggak? Dia tidak pernah bohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah macam-macam yang melakukan dosa manusia sekarang. Tetapi dia bilang, semua itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Maka Yesus bilang, ada satu hal yang kurang dalam dirimu. Juallah seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tapi ayat 23, dia pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Jadi artinya bayangkan orang yang sebaik itu aja pun masih membutuhkan keselamatan dan berpikir kalau dengan baik hidupnya, maka dia bisa selamat. Yesus bilang tidak. Dan yang berikutnya, Galatia 2 ayat 16. Oke, silakan kalian buka Galatia 2 ayat 16. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 itu jelas firman Tuhan berkata demikian, ya.
Itu dalam ayat 16. Perhatikan baik-baik, saya akan baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Siapa di antara manusia rupanya yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Nggak ada. Oleh karena apa? Pelanggaran kepada satu hukum Taurat berarti pelanggaran kepada semua. Berarti gagal semuanya. Tapi Paulus bilang, karena itu Paulus katakan, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, kecuali oleh iman kepada Kristus. Itu yang pertama, adik-adik sekalian. Yang kedua adalah orang berpikir dengan jabatan rohani, maka dia akan selamat. Maka dia bukan hanya punya agama, tapi dia punya jabatan rohani. Jadi majelis, jadi apapun. Sekolah minggu atau pengurus pemuda, atau pengurus DKMK. Itu pun tak pernah bisa menyelamatkan. Termasuk juga dengan kegiatan rohaninya. Oke, misalnya adik-adik, ini coba satu contoh dari jabatan rohani. Coba buka Yohanes pasal 3 itu. Yohanes pasal 3 ayat 1, perhatikan baik-baik. Ada seorang pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus, datang pada malam hari menjumpai Tuhan Yesus. Itu ayat 1. Oke, saya berharap kalian buka Alkitab masing-masing ya. Ikutin abang. Yang kedua, perhatikan ayat 2. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, tidak seorang pun bisa melakukan apa yang kau perbuat itu jikalau Tuhan tidak menyertainya. Apa jawab Yesus ayat 3? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan surga. Di situ. Jadi adik-adik coba bayangin. Dia ahli Taurat, berarti tahu firman Tuhan. Dia pemimpin agama Yahudi. Tetapi Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Jabatan rohani tidak pernah bisa membuat orang jadi rohani. Contohnya misalnya, pernah nggak kalian lihat pengurus gereja, misalnya pengurus sekolah minggu atau pengurus pemuda atau majelis sintua misalnya, mabuk misalnya gitu, main judi, atau cerai dan macam-macam gitu ya. Jadi jabatan rohani tidak pernah membuat orang menjadi rohani. Tapi orang yang rohani hidupnya banyak yang bisa menjadi juga punya jabatan rohani. Jadi jangan dibalikkan. Baru juga di dalam Roma pasal 10 itu, dia pikir kalau kegiatan rohaninya banyak, aktif sekali dalam kegiatan rohani, maka dia pikir bisa selamat. Oh, enggak bisa. Mari adik-adik buka Roma pasal 10 itu. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 2 itu, Paulus bilang ini, ya, kalau sudah dapat coba kalian perhatikan. Sebab keinginan hatiku, kata Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10 itu, ya. Di dalam Roma 10 itu Paulus bilang, sebab keinginan hatiku, dia bilang bahwa saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, maksudnya orang Israel, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa? Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada hukum Allah. Gitu. Jadi, adik-adik sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus, orang Israel itu giat sekali bagi Allah untuk kegiatan rohani. Saya mau bilang sedikit sama kalian, orang Yahudi itu diwajibkan puasa 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Itulah yang diikuti oleh tetangga kita sebelah. Orang Islam kan banyak puasa Senin Kamis, ya. Baru setelah itu juga dikatakan mereka itu banyak lagi korban ini, persembahan ini. Dan mereka kalau Sabat itu ketat sekali, ada Sabat itu. Tetapi dikatakan jabatan rohani juga tidak pernah membuat orang benar di hadapan Allah, oleh karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Itu ayat 3 dan ayat 2. Maka mereka tidak bisa mengerti kebenaran Allah yang sejati. Karena itu adik-adik, inilah usaha manusia supaya mereka
bisa diselamatkan. Tetapi harus disadari semua upaya itu akan berakhir dengan kesia-siaan. Gagal. Kenapa? Akibat dosa semua manusia mati secara rohani. Buka Efesus pasal 2 ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Perhatikan adik-adik ayat yang pertama ya. Kamu dahulu telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi artinya mati karena dosa. Mati di sini mati rohani. Baru mati karena mengikuti jalan dunia. Ya. Baru mati karena dikatakan mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya mati secara rohani karena jalan dunia mengikuti apa yang terjadi di dunia, yang misalnya narkoba, free sex, apa aja yang jahat itu dilakukannya, dan juga mengikuti karena mengikuti penguasa kerajaan angkasa, itulah karena yang terlibat dengan perdukunan, yang berdukunlah, yang punya jimatlah, yang mengikuti kuasa kegelapan. Itu mati. Ayat yang ketiga, mati karena mengikuti pikiran dan hawa nafsu yang jahat. Tapi adik-adik perhatikan di situ, mati secara rohani, maka tidak mungkinlah dia untuk bisa diselamatkan, gitu ya, untuk bisa mendapatkan keselamatan. Karena itu perlu dihidupkan kembali. Makanya perhatikan ayat 4. Ayat 4 kan mengatakan demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang mati itu kan nggak bisa buat apa-apa kan? Apa yang bisa dilakukan orang mati untuk menghidupkan dia? Nggak bisa, kecuali Tuhan yang menghidupkan kita kembali. Makanya kenapa pertanyaannya, kenapa oleh Yesus? Karena Yesus Tuhan, oleh dialah orang bisa dihidupkan kembali. Manusia berdosa yang mati secara rohani dengan apapun, usaha apapun, tidak akan pernah bisa untuk hidup kembali. Kecuali Tuhan sendiri yang menghidupkan dia. Itu yang pertama. Yang berikutnya, orang yang mati itu perlu atau wajib dihidupkan kembali atau dilahirkan kembali. Itulah tadi Yohanes itu. Dalam Nikodemus, dalam Yohanes 3 ayat 3. Engkau harus dilahirkan kembali karena apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Itu ayat 4 dan 5. Karena itu, orang yang mati itu wajib dihidupkan kembali, wajib dilahirkan kembali, dan itu hanya oleh Allah di dalam Kristus. Oke? Maka tolong adik-adik perhatikan kalimat saya yang di bawah ini. Keselamatan itu bukan apa yang kita lakukan bagi Allah untuk yang menyelamatkan kita, melainkan apa yang Allah lakukan, kerjakan bagi kita melalui Yesus. Jadi bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan yang menyelamatkan kita, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita, dan itu di dalam Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Oke? Baik. Yang berikutnya, maka muncul pertanyaan, mengapa hanya oleh Yesus, bukan dengan yang lain? Pertama, coba buka kalian Yohanes 1, ayat 1 sampai 3. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, tidak ada satu pun yang pernah ada kecuali dicipta oleh Dia. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Yang saya mau sampaikan secara ringkas, kenapa hanya oleh Yesus? Karena Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Artinya apa? Karena Yesus Allah, maka Allah lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Tidak mungkin manusia. Karena semua manusia telah berdosa. Mau nabi apapun, Nabi Adam dan apapun sampai sekarang ini, tidak pernah bisa menyelamatkan karena semua manusia telah berbuat dosa. Karena itu Allah lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa, karena semua telah diperbudak, diperhamba oleh dosa. Ingat Roma 3 ayat 23. Ya, dikatakan seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dan seorang semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan upah dosa, ayat Roma 6 ayat 23, ialah maut. Oke. Karena itu, oleh Yesuslah orang yang percaya kepadanya dimungkinkan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dia Tuhan. Manusia sesama manusianya tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Yang kedua, Yesus sebagai manusia sejati yang tidak berdosa, hanya dialah yang bisa menjadi korban pengganti bagi kita. Artinya gini, dosa itu harusnya ditimpakan Allah kepada manusia. Tetapi kalau dosamu dan dosaku ditimpakan kepada kita masing-masing, maka tidak ada satupun manusia diselamatkan. Siapapun itu. Tidak ada satupun manusia bisa diselamatkan. Kalau dosa kita ditimpakan Tuhan kepada kita semuanya. Oke, maka harus ada korban pengganti. Dan korban pengganti itulah Yesus Kristus. Oke, kenapa Yesus Kristus? Dia satu-satunya manusia sejati yang tidak berdosa, maka Yesuslah yang bisa menggantikan posisi kita yang berdosa, sehingga karena dialah yang layak atau yang bisa dimungkinkan menjadi kurban pengganti dosa kita, yang mengganti hukuman bagi kita. Makanya dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat 6 dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan Allah kepadanya. Dosa kita ditanggungkan Allah kepadanya. Karena dia manusia sejati yang tidak berdosa, maka dia dimungkinkan untuk menjadi kurban pengganti manusia. Sehingga manusia yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa. Ini bagian yang pertama, saudara. Oke. Yang kedua, karena manusia yang berdosa tidak bisa menjadi korban pengganti, maka haruslah Kristus sebagai korban yang sempurna. Jadi yang berikutnya, Kristus itu ketetapan Allah, ditetapkan Allah sebagai jalan pendamaian karena darahnya. Coba kalian buka Roma 3 ayat yang ke-25. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-25, kitab suci berkata demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi perhatikan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus itu telah ditentukan. Jadi Allah tidak pernah menetapkan atau menentukan agama apapun itu termasuk agama Kristen untuk keselamatan. Ingat ya. Jadi kenapa Yesus satu-satunya? Allah tidak pernah menetapkan agama apapun termasuk agama Kristen. Allah tidak pernah menetapkan gereja apapun termasuk gereja yang tradisional atau gereja karismatik Pentakosta. Tidak pernah ditetapkan Allah. Gereja Katolik pun tidak pernah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan keselamatan. Dan justru yang ditetapkan Allah itu atau ditentukan Allah itu adalah sebagai jalan pendamaian karena iman dalam darahnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa Yesus satu-satunya? The only one way dan satu-satunya karena itu adalah ketentuan Allah. Karena itu adalah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalian jangan terkecoh dengan dunia dalam pluralisme sekarang ini. Tidak pernah apapun dan siapapun yang ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian kecuali Yesus Kristus. Agama apapun tidak ada. Gereja apapun. Dan sakramen apapun tidak ada. Mau baptis atau gimana pun juga tidak ada. Kecuali Yesus Kristus. Itulah yang ditentukan Allah sebagai jalan perdamaian karena oleh iman dalam darahnya. Kenapa dikatakan oleh iman? Ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus. Kenapa dikatakan dengan oleh darahnya? Itu artinya dengan kematiannya. Karena kalau kita peringati Paskah kemarin Jumat Agung dan Paskah, bahwa Kristus mengorbankan, mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menyucikan kita, untuk memperdamaikan. Ketika kita diampuni, maka kita berdamai dengan Allah, dengan pembenaran yang telah Allah lakukan bagi kita. Jadi itu sebabnya dikatakan kenapa Kristus
the only one, atau satu-satunya dan hanya dia jalan ke surga, karena memang itu yang ditentukan oleh Allah. Jadi jangan kalian terkecoh karena kawin, karena kerjaan atau apapun, kalian tinggalkan Kristus, itu sangat-sangat menyedihkan. Engkau malang hidup. Karena Yesuslah yang ditentukan oleh Allah. Makanya para rasul berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, coba kalian buka Kisah Rasul pasal 12, dikatakan di sana, sebab di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit artinya di dunia ini ya, adik-adik sekalian, dikatakan sebab di bawah kolong langit ini, ayat 12 Kisah Rasul, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan yang saya ulangi baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, maksudnya Yesus, sebab di bawah kolong langit atau di bumi ini, tidak ada nama lain siapapun, pemimpin agama manapun. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya the one and the only one. Ya, itu yang berikutnya adalah penebusan dosa manusia hanya mungkin oleh curahan darah Kristus. Jadi kalau kalian perhatikan 1 Petrus 1, 18, 19 itu kan kalian mungkin pernah kalian dengar lagu yang mengatakan bukan dengan barang fana kau telah selamatkan diriku, ya kan? Karena memang di dalam ayat 18 dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari dosa yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan emas, bukan dengan perak, dan bukan dengan barang yang fana yang lainnya, melainkan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Jadi penebusan kita itu hanya mungkin oleh curahan darah Kristus. Jadi kita ditebus oleh Kristus mahal. Kenapa mahal? Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang apapun, melainkan dengan nyawa Kristus kita ditebus mahal. Dan selain mahal, lunas. Itulah 1 Korintus 6 ayat 20. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu tahu bahwa hidupmu telah ditebus dengan mahal dan lunas. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu 1 Korintus 6 ayat 20. Maka menarik di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22b, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kenapa hanya Tuhan Yesus? Karena dialah korban yang sempurna pengampun dosa atau penghapus dosa manusia. Ya, makanya Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Itu Yohanes 1 ayat 29. Jadi dengan penumpahan darah Kristuslah maka ada pengampunan, dengan pengampunan maka ada pembenaran. Itu yang harus kita sadari. Tanpa ada pengampunan maka tidak ada pembenaran. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Oke? Baik. Coba kalian buka Yohanes 3 ayat 13. Kalau Yohanes 3:16 kalian hafal ya kan? Yohanes 3 ayat 13 lah. Oke. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 kitab suci berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Yaitu siapa? Anak manusia. Artinya apa? Tidak ada orang yang pernah naik ke surga kecuali orang yang telah pernah turun dari surga. Dan itulah Yesus. Yang saya mau katakan kepada kalian malam ini adalah kenapa hanya Yesus dan Dia satu-satunya? Karena pertama, Dia berasal dari surga, Yesus pemilik surga, dan Dia datang dari surga dan naik kembali ke surga dan akan datang kembali dari surga menjemput kita yang percaya. Ya.
Saya mau kasih ilustrasi seperti ini kepada kalian. Kalau saya ngajak kalian makan malam besok, malam mingguan di Istana Negara, seyakin-yakin apapun kalian sama aku kepada perkataanku, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa nggak bisa terjadi? Padahal aku bilang, besok kita makan malam ya semua di Istana Negara. Yakin kali pun kalian itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Saya tidak dikenal Pak Jokowi, saya tidak punya hak di istana, dan saya tidak punya uang membawa kalian. Tapi kalau anak Pak Jokowi yang undang itu bisa terjadi nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia anak Pak Jokowi, dia berkuasa di istana, dia tinggal di istana. Yang saya mau katakan adalah, satu-satunya yang pernah turun dari surga hanya Yesus, nggak pernah siapapun. Dan satu-satunya yang naik ke surga dan akan datang adalah Yesus. Jadi wajar kalau Yesus penguasa surga atau pemilik surga, oleh dialah satu-satunya orang bisa masuk surga. Jadi tolong kalian pahami ini. Semua pemimpin agama, kuburannya ada di dunia tetap, mati dan tanpa bangkit, dan semua pemimpin agama siapapun dan nabi apapun, tidak pernah dari surga dan tidak pernah dikenal di surga. Mana mungkin membawa orang ke surga, kecuali Yesus. Makanya adik-adik sekalian, wajar yang dibaca tadi sama si Putri dari Yohanes pasal 14 itu, ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Allah kecuali melalui aku. Karena dia ketentuan Allah. Karena Yesus berasal dari surga. Karena Yesus adalah Allah. Dan kenapa Yesus berani mengatakan itu? Coba kalian buka ayat 7-nya. Ya, Yohanes pasal 14, ayat 7 sampai 9. Yang biasanya orang hafal kan cuma ayat yang ke-6. Tapi ayat yang ke-6 itu muncul karena sebuah pemahaman yang jelas. Yaitu apa? Perhatikan ayat 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Artinya apa? Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Berarti pengenalannya tidak kabur. Kenapa penting pengenalan akan Allah? Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 berkata, ya sebab inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Gitu loh. Jadi itu di dalam Yesus. Jadi mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Maka wajar enggak kalau dia yang adalah Tuhan, adalah jalan satu-satunya ke surga. Ayat 8, kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Perhatikan ayat 9, Yohanes 14 itu. Kata Yesus kepadanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku berkat bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Maka ayat 9b, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu perhatikan adik-adik sekalian. Mengenal Allah berarti mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Melihat Yesus berarti melihat Allah. Berarti Yesus adalah Allah. Maka Yesus yang adalah Allah, oleh dialah satu-satunya orang bisa masuk surga ataupun diselamatkan. Gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan pada bagian ini. Baik. Kalau demikian, kalau Kristus satu-satunya, the only one, ya, the one and only one, maka pertanyaannya bukan soal kalian percaya Yesus satu-satunya jalan. Bukan, itu penting-penting. Tetapi pertanyaannya, adakah engkau betul-betul beriman kepadanya dan adakah engkau telah memiliki dia? Karena itu adik-adik, mari buka Yohanes 1 ayat 12. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata demikian. Ya, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, ya, yang menerimanya, bukan semua orang yang anggota gereja, bukan semua orang Kristen. Karena apa? Yang mengaku orang Kristen belum tentu beriman kepada Kristus. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus pasti Kristen. Jadi jangan dibalikkan itu ya. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena itu ada dua kata kerja di sini yang penting. Pertama, percaya atau beriman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak boleh titik. Harus menerima.
Karena ketika kita percaya, menerima. Kalau ada orang mengaku percaya tak menerima, berarti nggak menjadi miliknya. Berarti dia tidak akan menjadi anak-anak Allah. Jadi, adik-adik sekalian, betapa pentingnya orang bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi harus menerima Yesus di dalam dirinya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saya mau bilang seperti ini sama kalian malam ini. Kenapa kita berkata Bapa kami yang di surga? Ayat pertamanya dasarnya adalah ini. Karena ketika kita percaya dan menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, wajar nggak kalau kita berseru kepada Bapa di surga? Wajar. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-16 berkata, khususnya ayat 15-16, oleh roh itu bersaksi dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka oleh roh itu maka dikatakan kita berkata, ya Abba, ya Bapa. Maka kita berkata kepada Allah, Abba atau Bapa. Oke. Maka ayat 17, Roma pasal 8. Jikalau kita anak, maka kita adalah ahli waris. Jadi saya mau bilang sama kalian seperti ini. Kalau ada warisan harta orang tua kalian, maka pastilah kalian sebagai anaknya yang berhak untuk memilikinya. Karena ahli waris itu adalah anak. Maka ketika kita terima Yesus, karena kita percaya, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita berkata, ya Abba, ya Bapa. Karena kita sebagai anak-anak Allah, maka wajar kalau kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu adik-adikku yang sekalian adalah selama ini mungkin kita sudah melakukan pengucapan iman rasuli, pengakuan iman rasuli tiap minggu di gereja, penting-penting. Tetapi itu kan hanya sebatas pengakuan dari mulut. Pertanyaan saya, adakah itu lahir karena iman yang sungguh percaya kepada Kristus, tapi tidak hanya cukup percaya, tapi kita harus menerima Dia di dalam diri kita, bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa penting menerima Dia? Karena ketika kita menerima Kristus, maka kita akan memiliki Kristus. Dan ketika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Mari buka Yohanes 1 Yohanes maksud saya, ayat 5, pasal 5, ayat yang kedua 11 sampai 12. Ya. Jadi kenapa kita penting menerima Kristus? Atau kenapa kita terima Kristus? Karena kita percaya. Kenapa kita kita menerima Kristus? Untuk kita memilikinya. Kenapa penting memiliki Kristus? Karena memiliki Kristus berarti memiliki hidup yang kekal. Itu loh. Jadi kalau kita perhatikan ayat 11 ini, adik sekalian. Dan inilah kesaksian itu, kata Yohanes. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya, bukan di dalam agama, bukan di dalam gereja, bukan di dalam jabatan rohani, bukan di dalam kegiatan rohani. Makanya the one and the only one, ya. Karena hidup kekal itu dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka perhatikan ayat 12. Barang siapa memiliki anak atau memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau kalian mau memiliki hidup, yang sudah tahu dan yakin Yesus satu-satunya Tuhan dan jalan keselamatan, betul, baik. Tapi wajib kita menerima supaya kita memiliki Kristus. Karena ketika kita memiliki Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Itulah ayat 12 itu. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inilah namanya eksklusivisme Kristus. Atau lebih orang suka bilang partikularisasi Kristus. Artinya hanya Kristuslah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Di luar Yesus, orang pasti binasa. Siapapun, apapun agamanya. Bahkan kalau kita perhatikan Filipi pasal 2, ayat 11 dikatakan, nanti seluruh lidah mengaku dan seluruh lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapapun, agama manapun, suku apapun, bangsa apapun. Nanti ketika Kristus datang kedua kali, mereka pasti harus mengakui, bukan hanya mengakui,
wajib mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tapi waktu itu mereka tidak akan selamat. Karena ketika mereka mengaku ketika setelah meninggal, keselamatan tidak akan ada. Tapi ketika mereka percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan datang kepada Kristus, percaya dan menerima Yesus dan memiliki Yesus, maka mereka akan selamat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita tidak cukup hanya percaya Yesus adalah the one and the only way ya ke surga, tidak cukup itu bahwa kita percaya, tapi penting menerima dan memilikinya. Karena itu saudara, tolong pikirkan baik-baik dan imani dengan sungguh-sungguh, keselamatan telah disiapkan bagimu, karena itu penting percaya kepada Kristus. Supaya tidak ada satupun di antara kita yang binasa, tapi semua kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu bagi adik-adik sekalian, silahkan berdoa secara pribadi di rumahmu, di tempatmu saat ini. Pertanyaan saya adalah, adakah engkau sungguh-sungguh percaya dan mengaku bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya jalan ke surga? Kalau iya, katakan pengakuan imanmu dengan tulus kepadanya. Yang kedua, saudara, engkau mengaku dan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan jalan ke surga, itu tidak akan menyelamatkan engkau, kecuali engkau beriman dengan sungguh-sungguh, membuka hatimu, mengundang dan menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, mengubah hidupmu, menghidupkan engkau kembali secara rohani, melahirkan engkau kembali. Dengan cara demikianlah, maka engkau akan dihidupkan kembali secara rohani dan tidak akan binasa. Silakan nyatakan responmu di dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Akui dosamu, pohon pengampunannya, dan berjanjilah mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya ditentukan oleh Allah. Betul. Tetapi firman Tuhan berkata, yang memiliki Kristus memiliki hidup yang kekal. Yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan saya di dalam kasih kepadamu adik-adik sekalian, sudahkah engkau menerima dan memiliki Kristus? Kalau ya, syukuri dan jalani hidup di dalam ketaatan. Kalau engkau ragu dan belum yakin menerima Kristus atau memiliki Kristus, maka buka hatimu datang kepadanya. Dan terima serta miliki Yesus. Karena ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki hidup yang kekal. Yang terakhir, saudara, barang siapa menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menerima Yesus karena percaya, maka diberi hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Itulah surga. Siapa di antara saudara yang belum yakin, kalau engkau meninggal suatu saat, belum yakin kau ke neraka atau ke surga? Kau masih ragu. Tapi firman Tuhan berkata, sebagai anak-anak Allah, maka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan yang memiliki Kristus, memiliki hidup yang kekal. Adakah di antara saudara belum yakin dia selamat? Mari buka hatimu. Mari undang Kristus dan terima Yesus. Dan miliki Yesus. Supaya engkau memiliki hidup yang kekal. Jangan ragu akan hal itu. Yang percaya kepada Kristus dan memiliki Kristus, pasti tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Dia. Bapa di surga, melalui pekerjaan Roh-Mu, berikan kami bukan hanya pengertian, tapi iman, serta berani melangkah datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya
yang telah mati bagi kami di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk membenarkan kami, untuk menebuskan, memperdamaikan kami, sehingga kami orang yang berdosa tidak lagi dimurkai ketika kami beriman kepada Kristus. Tapi oleh iman kami kepada Kristus kami dibenarkan, kami diperdamaikan dengan Engkau. Maka Engkau mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, melahirkan kami kembali, menghidupkan kami kembali, sehingga kami yang mati rohani dihidupkan kembali dan menjadi pewaris kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang malam ini dimanapun mereka berada, supaya sungguh-sungguh beriman dan membuka hati, mengundang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan bertobat dari dosa-dosa mereka, dan belajar untuk setia mengikut Engkau. Dan berkati mereka supaya tidak ada yang ragu, tapi setiap orang yang memiliki Kristus oleh karena percaya dan menerima, maka memiliki hidup yang kekal. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati adik-adik hamba para mahasiswa yang join pada malam hari ini dalam ibadah ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan dengan kemurahan menyelamatkan mereka, agar mereka menjadi ahli waris kerajaan sebagai anak-anak-Mu, oleh karena mereka percaya dan menerima Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang ragu akan keselamatannya, kalau ada di antara mereka yang terikat kuasa kegelapan dan diperbudak oleh dosa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa saat ini, lepaskan mereka dimanapun, dan biarlah mereka menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kalau ada di antara mereka yang belum yakin akan keselamatannya, mohon Tuhan memberkati oleh Roh-Mu, sehingga mereka yakin teguh kepada Kristus Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, dan datang kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, kembali ke Putri. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bang Tiopan Manijuruk. Biarlah kiranya firman yang telah kita dengarkan boleh kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan sungguh luar biasa. Dia Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Kita selalu memuji dan meninggikan namanya. Keselamatan dapat kita terima dengan kita percaya di dalam Yesus ada sukacita, ada kemenangan, dan ada keselamatan yang dianugerahkan bagi setiap orang percaya. Apakah kita sudah menaruh pengharapan yang sepenuhnya kepada Dia, yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita? Senantiasa bersiap dan waspada dalam menjalani kehidupan ini, dan berpengharapan yang teguh kepada Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus, itulah yang akan memimpin kita kepada kekudusan dan terciptanya kasih persaudaraan. Kita akan menjadi pemenang karena keselamatan yang telah dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus merupakan dasar pengharapan bagi orang percaya. Untuk menyatakan komitmen kita dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita bernyanyi Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku
Kami mengundang Bang Tiopan Manihuruk untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa di surga, karena pertolongan-Mu kami bisa beribadah dengan virtual malam hari ini. Terpujilah Tuhan yang menolong kami melalui Roh-Mu menaikkan pujian kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, dan Tuhan kiranya disenangkan atas pemujaan kami kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami bisa belajar firman-Mu, dengar sabda-Mu, pengakuan dan iman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yang harus kami ikuti, yang harus kami taati dalam kehidupan kami demi keselamatan kami, ya Allah. Kami bersyukur untuk hal itu. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang bisa join sebagai partisipan. Dan terima kasih untuk koordinasi juga yang mengerjakan dan mempersiapkan pelayanan ini. Semua karena anugerah-Mu, ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami seluruhnya. Berkati anak-anak-Mu dalam persiapan mereka sedang menjalani ujian tengah semester. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kepintaran kepada mereka, ya Bapa, memampukan mereka mengerjakan tugas-tugas secara daring, dan mereka kiranya mendapatkan nilai yang terbaik. Mohon Tuhan memberkati supaya para dosen bisa menilai dengan objektif, ya Tuhan, dengan jujur kerja keras. Dan tolonglah supaya anak-anak-Mu bisa menjalani perkuliahan dan menyelesaikannya, khususnya anak-anak-Mu yang sedang tugas akhir. Berkati dan pimpinlah mereka. Berkati anak-anak-Mu bersama orang tua mereka, abang, kakak, dan adik mereka, supaya tetap terpelihara, mereka dihindari, dijaga Tuhan dari COVID, sehingga tidak ada satupun yang tertular, dan beri kekuatan kesehatan yang prima, ya Bapa. Dan Tuhan memberkati mereka di tengah kesibukan, membantu orang tua bekerja, mungkin di ladang atau di rumah. Berkati anak-anak-Mu supaya tetap membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa dan firman, tetap bersatu, tetapi juga mereka pun bekerja membantu orang tua, dan mereka pun tidak ketinggalan dalam perkuliahan, supaya mereka dipacu makin rajin membaca dan belajar dengan self-study. Mereka bisa mendapatkan ilmu, ya Tuhan, dengan arahan daripada dosen. Dan itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Dalam segala keterbatasan karena jaringan atau karena paket data, mohon Tuhan memberikan hikmat bagi mereka dan mencukupkan apa yang mereka perlu, sehingga mereka dimampukan menjalani perkuliahan dengan daringnya Bapa. Dan berkati anak-anak-Mu supaya menjadi saluran berkat-Mu, kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga menjadi berkat bagi kedua orang tua dan saudara mereka, oleh karena hidup mereka yang berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka yang makin membenci dosa, hidup mereka yang semakin taat kepadamu, hidup mereka dengan karakter yang baru sebagai pengikut Kristus, sehingga itu bisa membuat mereka hadir menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka, termasuk kami seluruhnya malam ini, dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu istirahat dengan baik, bangun besok kembali bekerja, dan anak-anak-Mu bisa menjalani persiapan untuk ujian mereka mungkin hari Senin, ya Tuhan. Kalau ada tugas-tugas mereka yang belum selesai, Tuhan tolong mereka mau mengerjakannya dengan maksimal setelah ibadah malam ini. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya curahan rahmat dan berkat-Mu, ya Allah, yang Kau nyatakan di dalam kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan pertolongan daripada Roh-Mu ada bagi kami seluruhnya, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin.